Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Tiba saatnya kita akan masuk di ibadah raya. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini ya Bapa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada Tuhan, kami boleh sehat dan kuat Tuhan sampai hari ini oleh karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap umat-Mu Tuhan. Oh Tuhan, urapi setiap kami semua Tuhan, untuk kami mempersiapkan Tuhan, untuk kami boleh memuji dan memuliakan kebesaran-Mu ya Bapa. Apapun keadaan kami hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Dan kami tetap akan cinta Engkau Tuhan. Kami akan tetap setia akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Seperti wanita hidupku
jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali lagi dalam ibadah online bersama dengan GBI Godson yang beribadah waktu dulu pada waktu offline, yaitu di Hotel Grand Suri, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan. Saudara, kita memasuki bulan kedua, hampir memasuki bulan ketiga di tahun 2021 ini. Kita beribadah dalam hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 ini. Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan di hari-hari ini dalam masa pandemi COVID-19 masih kita
alami hari-hari ini, dan biarlah kita kuat dan kita sampai kepada akhirnya, di mana kita dapat terhindar dari COVID-19 ini, dan juga kita akan menerima yang terbaik senantiasa, atau berkat-berkat Tuhan yang terbaik di dalam hidup kita senantiasa, karena itu adalah rencana-rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa yang di dalam surga, kami masih diberi kesempatan sampai dengan saat ini untuk kami mendapatkan pernapasan ini, mendapatkan udara ini, mendapatkan kesehatan tubuh yang prima, umur yang panjang, dan kekuatan daripada Engkau untuk membawa kemuliaan Engkau di dalam hidup kami. Tuhan, kami mau terus bersama dengan Engkau, dituntun oleh Engkau, disertai oleh Engkau, diarahkan oleh Engkau, dan kami terus mau terpaut kepada Engkau, kami mau terus terkoneksi kepada Engkau, dan terus senantiasa kami ada di dalam tuntunan Engkau. Terus kami mendekat kepada Engkau Tuhan setiap saat, setiap detik, setiap jam di dalam hidup kami, di dalam seluruh aspek hidup kami, sehingga kami memenuhi rancangan-rencana Engkau di dalam hidup kami dan melakukan kehendak Engkau senantiasa, dan kami dapat mengikuti semua instruksi-instruksi di dalam setiap aspek kehidupan ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Tuntun kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu hari-hari ini Tuhan, dan untuk kami dapat melaksanakannya di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu, dan urapi semua jemaat yang mendengarkan saat ini walaupun dalam ibadah online ini Tuhan. Kau jamah mereka di rumah mereka masing-masing, hadirat Engkau yang memberkati mereka, hadirat Engkau yang mengurapi mereka semuanya. Di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Saudara, dalam keadaan baik, saya mengharapkan itu, karena saya pun dalam keadaan sangat baik hari-hari ini. Saudara, mari kita lihat. Kita memasuki dalam seri khotbah kerajaan Allah yang seri ke-20. Ini sangat penting yang saya harapkan saudara dapat mendengarkannya dengan sungguh-sungguh dan melaksanakan di dalam hidup kita. Karena kita akan membedah prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah ini banyak sekali saudara. Pada waktu Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, dan pada waktu Tuhan Yesus melayani di muka bumi ini selama 3,5 tahun, itu prinsip kerajaan Allah sebenarnya Tuhan Yesus berikan di dalam firman-firman-Nya. Dan namun kita harus bisa mengerti di hari-hari ini apa saja prinsip-prinsip kerajaan Allah di dalam hidup kita, sehingga kita dapat melaksanakannya di dalam hidup kita dan dapat menghidupinya di dalam hidup kita, saudara. Ini sangat penting prinsip-prinsip kerajaan Allah. Karena apa? Karena kita harus hidup di dalam kerajaan Allah. Sekali lagi saya katakan, saudara dan saya harus hidup di dalam kerajaan Allah. Hidup sekarang hanya hidup yang sementara, paling 70 tahun ataupun 80 atau 90 tahun. Tetapi kita akan hidup di dalam kekekalan, yaitu di dalam kerajaan Allah. Kalau saudara dan saya tidak mau hidup di dalam kerajaan Allah, saudara memilih yang salah. Di mana? Nah, mungkin dalam kerajaan iblis, ya bukan dalam kerajaan Allah. Sehingga kita mau tidak mau, kalau kita mau merasakan hidup yang kekal, dan kita mau kembali kepada pencipta kita, dan kita mau merasakan sesuatu damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah di dalam Roh Kudus, maka kita harus mengejar hidup kekekalan kita, yaitu dalam kerajaan Allah. Sementara hidup dalam dunia ini, Mazmur 90 ayat 10 berkata, jelas sekali, masa hidup kami, Mazmur 90 ayat 10 berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya ialah kesukaran dan penderitaan, sebab berlarunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Buru-buru. Saya sudah 70 tahun saudara. Saya lahir tahun 1951, sekarang 2021. Jadi saya sudah 70 tahun. Apa seperti yang pemazmur katakan? Di mana kita akan hidup lama? Lama sekali di dalam kekekalan. Jawabnya adalah di dalam kerajaan surga atau di dalam kerajaan Allah. Kenapa? Kita berasal dari sana. Karena kita berasal dari kerajaan surga. Kalau saudara nggak mau hidup di dalam kerajaan surga, nantinya ya nggak apa-apa, hidup di dalam kerajaan yang lain. Ya, sehingga
pilihan kita hanya satu, bahwa kita harus mengejar, bahwa kita nantinya harus hidup di dalam kerajaan Allah. Nah saudara, kerajaan Allah ini dibawa ke muka bumi ini oleh Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus datang melayani 3,5 tahun di muka bumi ini. Dibawa oleh Tuhan Yesus, dikhotbahkan, diberitakan, didemonstrasikan kerajaan Allah ini di muka bumi ini. Sehingga demikian dahsyatnya selama 3,5 tahun itu Tuhan Yesus melayani di muka bumi ini. Kalau ada pelayanan seperti Tuhan Yesus 3,5 tahun di muka bumi ini pada saat ini, maka semua umat manusia akan bertobat. Semua umat manusia akan bertobat. Karena apa saudara? Karena Injil atau pengajaran atau khotbah atau mujizat bisa ditayangkan sampai ke seluruh pelosok dunia pada saat ini. Kita pun sekarang begitu. Kita nggak tahu khotbah di YouTube, nggak tahu yang mendengar siapa, nggak tahu mungkin di benua Afrika atau di mana saja. Ini bisa tersebar sampai ke seluruh penjuru bumi dan memberkati setiap orang, maka tibalah kesudahannya. Itu prinsip kerajaan Allah. Ya, saudara, kita berasal dari sana. Kita mau tidak mau harus kembali ke sana. Waktu Tuhan Yesus ciptakan nenek moyang kita, Tuhan itu sedang memperluas kerajaannya. Maka Tuhan membuat Taman Eden. Manusia diberi kuasa. Kejadian 1 ayat 26 dan 28, saya ulangi lagi, Kejadian 1 ayat 26 dan 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini saudara, satu kuasa atau satu keadaan atau satu hadiah yang paling baik sekali untuk saudara dan saya, keturunan daripada Adam dan Hawa, yang diciptakan oleh Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita diberi kuasa atas bumi ini, atas seluruh makhluk bumi ini, atas seluruh keberadaan bumi ini. Ini prinsip yang paling penting dan dasar agar saudara dan saya menaklukkan, menguasai bumi ini. Kuasai, perluaskan kerajaan Allah. Untuk apa saudara menaklukkan bumi ini dengan segala isinya? Karena supaya kerajaan Allah dipermuliakan di muka bumi. Itu prinsipnya saudara. Kenapa Adam diberi kuasa? Supaya mereka semua tahu yang ada di muka bumi ini, bahwa Adam yang diberi kuasa untuk menguasai bumi ini dan saudara dan saya, itu berasal daripada kerajaan Allah. Jadi pada waktu saudara diberkati dapat menguasai bumi ini, maka saudara harus memberitakan kerajaan Allah di dalam seluruh aspek hidup kita. Tetapi sayang, waktu manusia diberi kuasa, mereka jatuh ke dalam dosa. Yang paling sekali sulit, atau yang paling dekat kepada kesalahan, atau bukan kesalahan, jadi yang paling dekat sekali kepada sesuatu yang membuat Tuhan gak enak, yaitu pada saat Tuhan memberikan free will kepada Adam dan Hawa, memberikan kebebasan memilih kepada Adam dan Hawa. Sehingga waktu diberi kebebasan memilih, manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga pada waktu corona ini banyak sekali kita yang takut, banyak sekali kita yang takut. Dan saya mengakui juga, saya juga pernah pada saat-saat tertentu saya merasakan ketakutan juga. Ya,
Tapi setelah saya mengetahui prinsip yang akan saya bagikan kepada saudara pada hari ini, maka saya dikuatkan, saya ditopang, saya dituntun, saya disertai Tuhan. Bahkan saya merasakan bahwa saya digendong oleh Tuhan saat saya ada di dalam lembah kekelaman, pada saat saya ada di dalam ketakutan. Maka pada saat teduh, saya sering mengeluarkan air mata apa? Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah berkat limpah rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Walaupun mungkin kami pun masih merasakan ketakutan di depan kami, tetapi kami sudah kuat bersama dengan Engkau. Saudara, Dia baik, amat baik dan sangat baik kepada kita. Tuhan itu sangat baik, karena pada waktu saudara dan saya tidak baik pun, pada waktu saudara dan saya berdosa pun, Dia tidak bisa tidak baik kepada kita. Keberadaan Allah adalah baik adanya, sehingga Dia tidak bisa melakukan ketidakbaikan kepada kita, kepada saudara dan saya. Dia sangat baik. Allah itu kasih adanya, Allah itu baik adanya. Dia tidak ada di dalam kejahatan. Saudara, mau kuasai bumi? Mau kuasai hidup saudara? Mau kuasai hati saudara? Mau kuasai pikiran saudara dan saya? Keinginan kita, kemauan kita harus dikuasai. Kehendak kita dan hati kita yang terdalam, kuasai saat-saat ini. Kuasai keadaan saudara, kuasai hal-hal saudara, seluruh hal-hal dalam hidup kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini ada prinsip kerajaan Allah yang ingin saya bagikan kepada saudara. Yang pertama, prinsip kerajaan Allah. Harus ada koneksi dengan Tuhan. Harus terhubung dengan Tuhan. Harus terkonek dengan Tuhan. Harus ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Harus terhubung, terkonek. Kenapa Adam bisa menguasai bumi saat itu, sebelum jatuh ke dalam dosa? Bukan karena kuasanya, bukan karena kuasa Adam, bukan. Tetapi karena Adam terkoneksi dengan Tuhan, maka Adam punya kuasa. Jadi Adam berkuasa, mempunyai kuasa. Karena Adam terkoneksi dengan Allah. Buktinya Adam terkoneksi dengan Allah. Adam dapat berjalan bersama-sama dengan Allah di Taman Eden. Adam dapat bercakap-cakap dengan Allah di Taman Eden. Jangan saudara dan saya cari kuasa dulu. Ya, jangan saudara cari kuasa. Ada firman berkata, kalau engkau beriman sebesar biji sesawi saja, kau katakan kepada gunung itu, beranjaklah ke laut, maka itu pasti akan terjadi. Saudara jangan, waduh saya mau mindahin gunung. Diketawain saudara sama orang. Iya, apalagi kita belum apa-apa. Kita nggak tahu Tuhan. Kita nggak pernah baca firman Tuhan. Kita dibilang Kristen, kita ke gereja, tapi kita tidak pernah baca firman Tuhan. Doa begitu-begitu saja. Tidak terkoneksi dengan Tuhan, tidak pernah bergaul karib dengan Tuhan, tidak pernah berhubungan dengan Tuhan, tidak pernah ada di dalam hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan, tidak ada di dalam hadirat Tuhan dalam doa-doa saudara. Maka saudara jangan coba-coba mendapatkan kuasa itu. Amin. Cari kuasa, mau usir setan, malahan dirajam, sama. Dirajam oleh setannya, diuber-uber dan dikalahkan oleh setannya. Ada di mana? Ada di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13-17. Anak-anak Skewa, dia ingin mencari kuasa. Setelah melihat murid-murid Tuhan Yesus begitu berkuasanya, dia ingin mencari kuasa. Saya bacakan Kisah 19 ayat 13-17. Juga beberapa tukang jampi Yahudi, ya, yang berjalan keliling di negeri itu, mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru. Katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Waduh, sama demi nama Yesus.
yang diberitakan oleh Paulus lagi. Jadi dia tepat sekali. Yesusnya adalah Tuhan Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang, anak dan seorang imam, kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Kamu tidak terkoneksi dengan Allah. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Saudara, bayangin ya, kalau kita cuma mau mencari kuasa, lupakan itu. Tetapi kita harus mencari hubungan dengan Tuhan. Mari kita kembali. Kenapa COVID-19 diizinkan oleh Tuhan terjadi pada saat ini? Karena Tuhan berkata, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintunya, dan biarlah engkau berdua dengan aku, kata Tuhan, di dalam keintiman. Hari-hari ini, mumpung kita ada di dalam rumah, ya, kita banyak bersekutu dengan Dia, terkoneksi dengan Dia. Siapa yang gagal dalam perjanjian lama? Saul. Saul gagal. Karena apa? Tadinya dia terkoneksi dengan Allah, tetapi setelah itu lepas. Karena apa? Karena Saul terlalu konsentrasi kepada jabatan dia, kepada kerajaan dia, kepada peperangan dia yang harus dia menangkan. Dia tidak terkonsentrasi untuk tetap terhubung dengan Allahnya. Siapa yang gagal? Simson jatuh dalam dosa karena pada waktu dia mempunyai kuasa, pada waktu dia hebat, mempunyai tenaga, dia lupa kepada Tuhannya. Dia berzina dengan orang-orang musuhnya bangsa Yahudi, sehingga dia jatuh ke dalam dosa dan koneksi dengan Allahnya terputus sehingga gagal. Tetapi pada waktu dia kembali lagi mencari Allahnya, terkoneksi lagi, diberikan kuasa 1 kali lagi. Tetapi pada saat itu Tuhan berkata, sudahlah, cukup, kamu kembali kepada aku. Yudas Iskariot juga begitu, melayani Tuhan Yesus, dekat kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak terkoneksi dengan Tuhan Yesus. Banyak sekarang di antara kita yang dekat dengan Tuhan Yesus, maksudnya berbicara mengenai Tuhan Yesus, tetapi apakah saudara harus mengkoreksi diri kita masing-masing? Betulkah kita terkoneksi kepada Tuhan? Saudara, mari kita kembali. Saya pun sangat sedih kalau saya merasakan suatu saat, aduh, kenapa ya? Saya juga terlepas koneksinya. Karena terbuai oleh apa? Oleh berkat, oleh pekerjaan, oleh kesibukan, oleh apa saja. Terlepas. Jangan sampai itu terlepas. Saudara, siapa yang berhasil? Yusuf. Yusuf walaupun dibagaimanakan oleh saudaranya dan dibagaimanakan oleh keadaan dan dibagaimanakan oleh segala hal yang tidak baik kepada dia, dia tetap terkoneksi kepada Tuhannya sehingga Yusuf berhasil. Daud, dia terkoneksi kepada Tuhan, tetapi pada waktu dia jatuh ke dalam dosa, dia berzina dengan Batseba, dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia masuk ke dalam kamar seperti sekarang pada saat COVID. Dia mencari Tuhan. Dia berkata, aku mau bertemu dengan Engkau Tuhan. Dia tinggalkan semua. Dia tinggalkan peperangan. Dia tinggalkan kerajaan. Dia mencari Tuhan. Dia terkoneksi lagi dengan Tuhan. Maka Daud berhasil. Nuh terkoneksi dengan Tuhan. Walaupun 120 tahun dia harus membuat bahtera itu dan diolok-olok oleh semua orang. Tetapi Nuh tetap terkoneksi dengan Allah. Sehingga dia berhasil. Musa pun begitu. Paulus di zaman perjanjian baru begitu. Dia terkoneksi sehingga Paulus berkata, hidupku hanya untuk Kristus, dan mati adalah keberuntungan denganku karena bertemu dengan Dia. Semua murid Tuhan Yesus
11 atau 12. Semuanya kecuali siapa kitab Wahyu? Yohanes. Dia ke Pulau Patmos, dia mendapatkan kitab Wahyu. Yang lain semuanya, ada yang dirajam, ada yang mati disalib, ada yang dibakar, ada yang semuanya tragis. Tetapi karena dia terkoneksi kepada Tuhan, kuasa dia tetap ada. Jadi seharusnya bagaimana, Pak? Kalau kita mau terkoneksi kepada Tuhan, ini prinsip kerajaan Allah yang kedua. Yang pertama, kita harus terhubung dengan Tuhan. Yang kedua, Matius 36 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini prinsip yang kedua. Carilah, jangan diam saja. Setelah jatuh dalam dosa, terputus hubungan dengan Tuhan, saudara jauh dengan Tuhan, saudara melupakan Tuhan, saudara melupakan ibadah, saudara melupakan doa, melupakan pujian penyembahan, melupakan mendengarkan khotbah-khotbah dari para hamba-hamba Tuhan. Saudara harus mencari Tuhan, harus kembali kepada Tuhan. Dengan kata lain, kita harus kembali kepada Tuhan, harus kembali kepada Alkitab, harus kembali kepada firman, harus kembali kepada doa, harus kembali kepada pujian penyembahan, harus kembali kepada ibadah, harus kembali kepada dengerin khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan. Carilah, baca buku-buku rohani, semuanya yang banyak. Jangan fokus jangan fokus atau terlena kepada, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Memang ini bagus saudara. Saudara diberkati berkelimpahan. Tetapi saudara harus fokus kepada carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu Tuhan yang telah terputus dengan engkau, yaitu yang empunya daripada segala macam yang akan ditambahkan kepadamu, supaya saudara dan saya bisa terkoneksi kembali dengan Tuhan. Kita terhubung kembali dengan kerajaan surga, dengan kerajaan Allah, sehingga segalanya berkesinambungan terus menerus, tidak pernah ada habis-habisnya. Berkat itu pasti mengalir. Kenapa berkat suka berhenti? Karena kita satu saat kita terlepas daripada Tuhan. Seperti kita mendapatkan mata air yang membual-bual, seperti kita mendapatkan sumbernya, seperti kita mendapatkan pabriknya. Kalau kita terus terkoneksi, terhubung dengan Tuhan dan dekat dengan Tuhan, seperti anak yang hilang. Anak yang hilang, dia bukan dicari, tetapi dia kembali kepada bapaknya. Saudara lihat ya, di dalam kitab Lukas, pada waktu kitab Lukas berkata, pada waktu anak ini kembali, dalam Lukas 15, yang perikop yang pertama, domba yang hilang dicari oleh Tuhan, dirham yang hilang dicari oleh Tuhan. Tetapi setelah anak yang hilang, dia tidak dicari. Tuhan mau memberikan kepada saudara kebebasan untuk memilih, mau kembali kepada Tuhan atau tidak. Pada waktu saat kita jatuh dalam dosa, pada waktu saudara jatuh ke dalam dosa, ada dua hal. James berkata, kamu jatuh ke dalam dosa, kamu tidak mungkin dapat kembali lagi kepada Tuhan. Tidak mungkin. Jahat kamu, jahat sekali. Kamu menyakiti hati Tuhan. Tuh lihat Tuhan nangis, kata si iblis. Yang kedua, ada satu lagi perkataan di dalam hatimu. Mari anakku, kembali kepada Bapa, kembali kepada Bapa. Tetapi kita selalu suka bertentang. Apakah Bapa akan menerima aku? Saudara, sudahlah genap. Yesus sudah menggenapi di atas kayu salib. Aku telah menebus semuanya di atas kayu salib. Jangan saudara berkata lagi, layakkanlah aku datang kepada Bapa. Saudara, lihat anak yang hilang. Dia datang kepada bapaknya. Tapi bapaknya tidak bilang, kamu sekarang layak. Tapi bapaknya langsung mendekap dia dan menerima dia apa adanya. Saudara, carilah dahulu kerajaan Allah. Simson pada waktu jatuh di dalam dosa, pertama dia tidak mencari Allah, tetapi setelah dia merasakan segala macam kesusahan kesulitan, dia mencari Allah. Tapi Saul sayang, dia tidak mencari Allah, sehingga pada waktu matinya Saul bunuh diri. Yudas sayang juga, pada waktu dia setelah jatuh, dia tidak berbalik kepada Allah, tetapi dia marah dan melempar uangnya di dalam bait Allah. Dan akhirnya dia mati bunuh diri. Daud
tinggalkan dunia, masuk kamar menjerit, cari Allah. Cepat berbalik, cepat kembali, cari Tuhan. Waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan untuk anak yang hilang, dia berkata, anak itu mempunyai pemilihannya sendiri, dia balik kepada bapaknya. Yang ketiga, prinsip kerajaan Allah, supaya kita benar-benar berkesinambungan. Karena kenapa kita harus kembali? Kenapa kita harus terkoneksi dengan Allah? Karena kita di dalam dunia ini hanya sebagai pengelola, bukan sebagai pemilik. Tolong garis bawah, ya. Saudara mau mati-matian di dalam dunia ini, ya, untuk bisa merasakan memiliki, pakai sertifikat tanah, pakai hak kepemilikan, pakai PPJB pada waktu beli rumah pertama di real estate, pakai BPKB. Saudara, no, tidaklah, semuanya tidak. Pada waktu saudara menghadap Dia, saudara akan meninggalkan semuanya. Kita ini hanya pengelola. Ada dalam perumpamaan tentang penggarap kebun anggur di Matius 21 ayat 33 sampai dengan 46. Kita ini hanya menjadi pengelola. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa di tempat batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap Dia. Tetapi mereka takut pada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Dia nabi. Saudara, perumpamaan ini berkata seperti begini. Bangsa Yahudi, para imam-imam kepala, orang-orang Farisi dan yang lain-lain, dan yang saat itu merasakan mereka memiliki kerajaan Israel yang sedang dijajah oleh Romawi. Sehingga pada waktu mereka dijajah oleh kerajaan Romawi, mereka mengharapkan sekali Mesias yang akan melepaskan mereka dari penjajahan Romawi, karena mereka merasakan memilikinya. Tuhan Yesus menjungkir balikan semuanya. Kamu ini hanya sebagai pengelola, bukan pemilik. Dan Tuhan bisa mengambil kerajaan Allah itu daripadamu dan diberikan kepada bangsa-bangsa lain yang nanti akan percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus melakukan ini 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus menjungkir balikan semuanya. Saudara dan saya bukan pemilik di muka bumi ini, tetapi pengelola. Tiga prinsip kerajaan Allah yang saya bawakan hari ini. Yang pertama, saudara harus terkoneksi, terhubung dengan Tuhan, karena Dia adalah sumbernya. Bagaimana supaya kita terhubung dengan Tuhan? Pada waktu kita jatuh ke dalam dosa, kita berbalik daripada jalan-jalan kita yang jahat. Kita mencari wajah Tuhan, berdoa, minta ampun kepada Dia, dan kita mencari Dia, mencari hadiratnya, dekat kepada Dia, mendekat kepada Dia. Dan yang ketiga, saudara ingat, setelah saudara diberkati supaya berkesinambungan, saudara hanya menjadi pengelola, bukan pemilik, tetapi pengelola. Sehingga pada waktu saudara diberkati, saudara harus terus meminta tuntunan kepada Tuhan. Apa yang aku harus berbuat Tuhan dengan berkat-berkat yang Engkau telah berikan kepadaku? Apakah aku harus berpoya-poya keliling dunia, berpoya-poya berwisata terus-menerus, atau seperti apa? Makan yang enak-enak, atau seperti apa? No, kita harus meminta tuntunan Tuhan supaya seluruh berkat Tuhan menjadi berkat bagi semua bangsa-bangsa. Dan waktu kita mendapatkan berkat, kita harus merasa bahwa kita hanya sebagai pengelola saja. Kenapa banyak orang takut saat COVID ini? Karena mereka takut kehilangan apa saja yang telah mereka miliki saat ini. Tapi sebenarnya kita bukan pemilik, tetapi kita adalah pengelola. Saudara, mau saudara terhubung dengan Tuhan, cari Dia.
kembali kepada Dia, carilah Dia. Dan saudara harus tahu bahwa saudara tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman ini. Bapa, firman ini telah Engkau katakan melalui mulut bibir hamba-Mu. Hamba-Mu telah berhenti untuk berbicara, tetapi Roh Kudus akan terus berbicara kepada kami masing-masing, sehingga kami akan mengerti prinsip-prinsip kerajaan Allah di dalam muka bumi ini. Berikan Tuhan pada minggu-minggu berikut Tuhan, untuk kami dapat mengerti lagi, untuk kami dapat mendalami lagi prinsip-prinsip kerajaan Allah di dalam hidup kami, sehingga kami menghidupi firman itu, dan firman itu menjadi daging, menjadi kenyataan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi kami semuanya, dan berkati kami Tuhan, dengan berkat yang daripada tangan-Mu Engkau berikan kepada tangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman ini akan menjadi daging dalam hidup kami. Saudara, tundukkan kepala, angkat tangan saudara dan terimalah berkat. Maka berkat anugerah limpah rahmat kasih karunia kasih setia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kami berlimpah-limpah malam hari ini, pagi hari ini, sampai malam nanti, sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan menerima dengan iman, kita bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.